Organ yang ketiga yaitu daun, leaf atau folium. Biasanya tipis, lebar, berklorofil dan tumbuhnya pada batang. Fungsi daun sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, sebagai tempat jalannya respirasi pernapasan dan transpirasi atau penguapan. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada daun umbi lapis bawang merah, sebagai alat reproduksi vegetatif, misalnya pada daun cocor bebek, daun wijaya kusuma. Daun ada yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi atau mengalami modifikasi menjadi sisik daun, misalnya pada laos, umbi laos atau rhizome itu tertutup oleh sisik-sisik daun. Kemudian ada yang mengalami modifikasi membentuk duri, misalnya pada kaktus, kemudian membentuk jarum pada daun cemara, dan membentuk ubi lapis pada bawang merah. Daun untuk mendukung fungsinya biasanya memiliki alat tambahan, ada yang berupa rambut, misalnya pada daun tembakau, daun waru, ada yang memiliki sisik pada daun durian di epidermis bawahnya. Kemudian ada yang memiliki lapisan lilin, misalnya pada mayoritas daun, dan ada yang memiliki kutikula. Alat tambahan ini biasanya mendukung daun untuk menjalankan fungsinya dalam menghemat air, yaitu melindungi agar transpirasinya tidak berlebihan. Bagian daun yang lengkap itu ada lembaran daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, dan upih atau pelepah daun atau vagina. Carilah contoh daun lengkap dan tidak lengkap. Daun dikatakan lengkap kalau memiliki ketiga bagian daun tadi. Daun dinyatakan sebagai daun tidak lengkap kalau tidak memiliki salah satu atau lebih dari bagian-bagian daun lengkap. Struktur morfologi daun meliputi bentuk daun, tepi daun, pertulangan daun, dan permukaan daun. Ini contoh gambaran daun yang bagian pangkalnya memeluk batang. Ini adalah daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki upih daun, ini bagian daun ini yang memeluk batang, kemudian lembaran daun atau lamina. Daun ini tanpa tangkai daun, jadi contoh daun yang tidak lengkap. Mengenai pertulangan daun, di sini digambarkan ada nomor 1 ini menyerip, yang kedua menjari, yang ketiga sejajar, dan yang keempat menyebar. Struktur anatomi daun, yang pertama epidermis daun dibedakan menjadi epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil atau daging daun tersusun atas jaringan parenkim yang dibedakan menjadi parenkim pagar atau palisade dan parenkim bunga karang atau spon. Struktur anatomi yang ketiga yaitu tulang daun, di mana pada tulang daun terdapat pembuluh angkut, xilem, dan floem. Ini adalah gambar penampang melintang daun. Tampak A, ini adalah lapisan lilin atau kutikula yang melindungi daun dari penguapan yang berlebihan. B, ini epidermis atas, tersusun selapis di lapisan permukaan atas daun.
terdiri atas sel-sel hidup, digambarkan ada nukleusnya, susunannya rapat tanpa ruang antar sel, dindingnya yang mengarah keluar mengalami penebalan dengan zat tambahan tersebut. Fungsinya untuk melindungi dari penguapan yang berlebihan. Kemudian di bagian tengah daun terdapat terdapat daging daun atau mesofil daun yang tersusun atas C jaringan parenkim pagar karena tersusun seperti pagar atau jaringan palisade, kemudian D jaringan parenkim spons berungga menyerupai bunga karang. Baik jaringan parenkim palisade maupun parenkim spons itu terdiri dari sel-sel hidup yang tanpa adanya nukleus, kemudian adanya butiran-butiran kloroplas yang mengandung klorofil sehingga bisa melangsungkan proses fotosintesis. Namun, jaringan parenkim pagar bentuk selnya memanjang seperti balok, tersusun agak rapat. Sementara jaringan bunga karang, sel-selnya berbentuk bulat atau persegi banyak, yang susunannya renggang, sehingga pada jaringan spons itu terdapat rongga-rongga udara yang menyimpan udara pernapasan. Kemudian C ini yang digambar dengan warna merah terang benderang, tengahnya kosong, pinggirnya sangat tebal. Ini adalah xilem. Kemudian yang I di bagian bawahnya ini sel-selnya kecil, relatif tipis dindingnya. Ini adalah floem. JI ini adalah berkas pengangkut pada daun yang terdapat di bagian tulang-tulang daun. Kemudian lapisan paling bawah sederetan sel yang susunannya rapat juga, ini bagian F itu adalah epidermis bawah yang pada tempat-tempat tertentu sel epidermis bawah ini mengalami modifikasi menjadi sel penjaga atau sel penutup stomata yang memiliki kloroplas. Ini kaitannya dengan fungsi membuka menutupnya stoma. Ini G ini sel penutup, kemudian H-nya ini adalah stomatanya. Stoma itu mulut daun, akhiranta menyatakan banyak. Jadi kalau hanya satu seperti ini namanya stoma. Stoma dibentuk dari dua sel penjaga. Fungsi stoma adalah sebagai tempat respirasi ataupun transpirasi. Gambar versi lain, ini 3 dimensi, lapisan paling atasnya kutikula ataupun lapisan lilin, kemudian ini epidermis atas, jaringan parenkim palisade, jaringan parenkim spons, berkas pengangkut yang tersusun atas xilem floem, epidermis bawah yang di tempat-tempat tertentu mengalami modifikasi membentuk stoma. Berikut isikan mengenai ciri-ciri yang membedakan antara struktur daun monokotil dan dikotil, baik secara morfologi maupun secara anatomi. Secara morfologi itu maksudnya kasat mata, bisa dilihat dengan mata, yaitu tulang daunnya. Sedangkan secara anatomi itu susunan anatomisnya hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Silahkan cari referensi untuk mengisi tabel tersebut. Organ yang keempat yaitu bunga atau flower atau floss, ini merupakan organ tambahan, merupakan alat reproduksi, alat kawin secara generatif pada tumbuhan berbiji tertutup, angiosperme. Bunga merupakan organ tumbuhan yang merupakan hasil modifikasi dari organ pokok daun.
tumbuhnya pada batang sehingga termasuk organ lateral dan dibentuk oleh meristem apikal. Bagian pokok bunga yaitu perhiasan bunga, alat kelamin bunga. Perhiasan bunganya mencakup kelopak bunga atau sepal atau kaleks dan mahkota bunga atau petal atau korona. Sedangkan alat kelamin bunga dibedakan menjadi putik sebagai alat kelamin betina disebut karpel atau pistilum. Kemudian benang sari alat kelamin jantan disebut juga stamen. Ini adalah gambar bagian bunga lengkap. Tangkai bunga, kemudian ini dasar bunga atau reseptakulum, kemudian di bagian tengah ini adalah pistilum, alat kelamin betina atau putik, yang terdiri dari bagian yang namanya stigma atau kepala putik, kemudian yang memanjang ini stilus atau tangkai putik, dan yang membesar di bagian bawah itu adalah ovarium atau pangkal putik sebagai organ reproduksi yang di dalamnya mengandung bakal biji. Ovarium adalah bakal buah. Di dalamnya ada ovulum, itu adalah bakal biji. Sedangkan alat kelamin jantannya, benang sari atau stamen, tersusun atas bagian kepala sari atau antera, kemudian tangkai sari atau filamen. Di sini tampak versi beda, tangkai bunga, dasar bunga, kemudian alat kelamin betina, alat kelamin jantan, ini adalah kelopak bunga atau sepal atau kaleks, dan yang berwarna oranye ini adalah mahkota bunga atau petal atau corolla. Macam-macam bunga berdasarkan alat kelengkapannya dibedakan menjadi bunga lengkap jika memiliki seluruh bagian-bagian bunga. Kemudian bunga tak lengkap itu ada yang apetalus, asepalus, bunga telanjang. Apetalus berarti tidak punya petal, asepalus tidak punya sepal, bunga telanjang tidak punya petal maupun sepal. Berdasarkan alat kelaminnya dibedakan menjadi bunga sempurna atau bunga hermaprodit alias bunga banci. Itu jika memiliki alat kelamin dua-duanya yaitu alat kelamin jantan dan betina. Sedangkan bunga tak sempurna atau mencakup bunga jantan atau bunga betina. Kalau hanya punya benang sari saja itu bunga jantan, punya putik saja itu bunga betina. Silahkan cari contoh-contoh bunga lengkap, bunga tak lengkap, bunga sempurna, bunga jantan, dan bunga betina. Macam-macam tumbuhan berdasarkan bunganya dibedakan menjadi tumbuhan berumah satu apabila bunga jantan dan bunga betina berada pada satu pohon. Sedangkan tumbuhan berumah dua kalau bunga betina dan jantan berbeda pohon. Silakan cari contohnya. Kemudian ini adalah perbandingan antara bagian tumbuhan monokotil dengan dikotil dilihat dari bijinya, dari akarnya secara anatomi, dari batangnya secara anatomi, dari daunnya secara morfologi, dan dari bunganya secara morfologi. Monokotil berkeping satu, dikotil berkeping dua. Pada monokotil berkas pengangkutnya itu berselang-seling, kemudian di sana terdapat empulur pusat, sedangkan pada akar dikotil tidak terdapat empulur pusat. Kemudian pada batangnya letak berkas pengangkut tersebar,
Sementara pada dikutil, letak berkas pengangkut tersusun membentuk lingkaran